동정 전과로 하였다. 피고인은 기분이 나쁘다는 이유로. Adegan dibuka dengan menampilkan sebuah persidangan di kasus pembunuhan. Terlihat seorang bocah yang gugup tampak tegang menyimak hasil keputusan hakim. Ya, benar saja, hal yang dikhawatirkan bocah itu terjadi. Pelaku yang membunuh ibunya tersebut divonis hukuman ringan 3 tahun penjara. Sangat jauh dengan tuntutan sebelumnya yang harusnya mendapat hukuman mati. Singkatnya, hukum saat itu tidak berpihak dengan korban, tetapi lebih melindungi si pelaku. Dengan wajah liciknya yang penuh kepuasan, pelaku itu memandangi bocah tersebut dan hampir saja ia keceplosan. Dengan pasrah penuh kesedihan, bocah itu hanya bisa menerima keadilan seperti itu yang ia dapat. Singkat kisah, 10 tahun sudah berlalu semenjak peristiwa itu. Tiba-tiba saja seorang sopir diserang, alasannya karena kesal sopir itu sudah melaporkan ia karena sesuatu pelanggaran. Jelas benar saja, itu adalah orang yang sama. Tentunya ia akan mengulangi perbuatan jahatnya karena hukum tidak akan membuat pelaku jera. Setelah merasa puas menghajar, ia pun segera pergi, namun tanpa ia sadari dari tadi ada seseorang pria berjaket hoodie yang terus memperhatikannya yang kemudian mengikuti. Hingga tiba di sebuah jalanan sepi, pria berjaket hoodie yang tidak lain adalah anak kecil 10 tahun yang lalu tersebut akhirnya menghampirinya dan hal yang kita duga pun terjadi. Cerita berikutnya di sebuah institut kepolisian, seorang kabak sedang memberikan presentasi dari kasus-kasus pembunuhan yang terjadi yang belum terpecahkan. Polisian dalam beberapa kurun waktu, yang dimana kabak tersebut memberikan tugas untuk mereka semua untuk meneliti ulang penyebab terjadinya kasus-kasus pelaku pembunuhan. Singkatnya, jenis pembunuhan yang sama persis dengan yang dialami oleh pelaku sebelumnya, yang dimana pelaku kejahatan berat yang mendapat hukuman ringan berpotensi mengulangi kembali perbuatannya, dan itu mereka sebut dengan kasus dingin. Oke, berikutnya kita sebutkan dengan nama kasus dingin atau kasus pembunuhan yang tidak terpecahkan. Kasus sama persis tersebut sangat jelas sekali melihat perwira ini memberikan pendapatnya sesuai pengalaman dari yang ia alami. Karena dia adalah bocah 10 tahun yang lalu, kita sebut saja namanya Ji Yong So. Sebagai aparat penegak hukum, tentunya mereka harus bisa membela diri, salah satunya berlatih judo. Setiap pulang di jalan ke arah rumahnya, Ji Yong selalu berpapasan dengan seorang nenek yang seperti biasa selalu ia bantu. Dan sebagai tanda terima kasih, nenek tersebut selalu memberikan ia permen. Di sini karakter Ji Yong digambarkan jelas bahwa ia selalu membantu orang-orang yang kebetulan ia jumpai yang mengalami kesulitan tanpa harus kenal siapapun orang tersebut. Ji Yong akhirnya sampai di rumahnya yang merupakan bekas sebuah restoran. Semenjak ibunya pergi, restoran tidak dilanjutkan lagi. Memang, akibat perilaku seseorang telah mengubah kehidupan orang yang menjadi korban. Saat melihat sebuah berita di TV, di situ ia melihat sebuah kasus dingin, di mana pelaku yang masih bebas dan korban tidak mendapat keadilan. Korban yang sempat dirawat 18 minggu akibat dipukul oleh pria yang bernama Kim. Kronologis hanya karena korban menegur si pelaku yang kencing sembarangan di teras rumahnya, yang kemudian menjadi tersinggung. Singkatnya, seperti biasa, Ji Yong pun mengenakan jaket hoodie kemudian beraksi. Kebetulan di tempat si korban ada pelaku, si Kim dan kawannya yang jelas saja mengulangi perbuatan tersebut. Ji Yong yang terobsesi dengan kejadian kecilnya yang tidak mendapat keadilan dengan hukum yang tidak adil, malah melindungi pelaku sehingga ia bertekad hal itu tidak akan terjadi kepada orang lain. Sehingga ia memutuskan menjadikan dirinya sebagai hukum dan keadilan, maka inilah yang terjadi.
Singkatnya, kasus dingin serupa lagi-lagi ia jumpai, di mana kali ini pelaku adalah seorang dokter bedah plastik yang melakukan pelecehan kepada pasiennya. Maka sama seperti yang sebelumnya, tentunya ia akan memberi keadilan bagi si korban dan hukuman bagi si pelaku. Singkat kisah, beberapa orang sudah berhasil ia bantu. Kemudian ia duduk sambil mengunyah permen yang sudah terkumpul banyak dari pemberian nenek yang ia tolong tersebut. Kisah selanjutnya di sebuah kantor stasiun media berita swasta, tampak seorang wartawan atau jurnalis, kita sebut saja bernama Bu Choi. Diketahui Bu Choi menemui direktur dan menginfokan beberapa kasus korban kekerasan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir yang dilakukan oleh seorang pria hoodie misterius. Bu Choi mengatakan bahwa ini akan menjadi berita yang viral, yang apabila stasiunnya mampu menayangkan beritanya akan menaikkan pamor perusahaan. 가해자 편이다. 죽였는데 집행. Hal itu ia pertegas karena korban pemukulan diketahui memiliki background yang sama, yaitu mereka adalah para pelaku kriminal yang mendapat kasus dingin. Setelah mendengar semua penuturan Bu Choi, kemudian direktur itu bertanya bagaimana caranya agar bisa viral mendapatkan berita tersebut. Bu Choi menjawab, maka kita akan memanfaatkan publik yang dimana terdapat masyarakat hampir 80% adalah korban dari kasus dingin. Karena hukum yang tidak melindungi dengan baik warganya tersebut, sehingga publik bereaksi senang dan sangat mendukung aksi seorang pria yang melakukan aksinya terhadap para pelaku kriminal tersebut. Oleh karena itu, Bu Choi yakin akan ada aksi main hakim sendiri yang akan pria misterius itu lakukan kembali. Maka dengan percaya diri dan yakin, Bu Choi memberikan nama program acara berita yang akan ditayangkan tersebut bernama 비질란테. Scene beralih di kantor kepolisian saat jam istirahat. Kebetulan Ji-young melihat siaran berita di TV yang bertema Vigilante, di mana diliput seorang korban pemukulan tempo hari yang dengan seterharunya saat diwawancara mengatakan ia sangat berterima kasih karena aksi Vigilante tersebut, sehingga mereka aman, tidak ada lagi yang berani kencing di depan teras rumahnya. 무장하여 안전을 지키는 자견이라는 말 많이 들으셨을 겁니다. Rekan Ji-young yang bernama Seon Wook yang juga menyimak berita tersebut bereaksi mendukung aksi main hakim sendiri tersebut. Alasannya karena korban-korbannya adalah para pelaku pilihan, yaitu yang mendapat kasus dingin. Seon Wook juga mengatakan bahwa ia seandainya bukan penegak hukum tentu akan melakukan hal yang sama. Ji-young yang mendengar itu jelas saja membuat ia bersemangat untuk memberikan keadilan, menolong orang-orang lagi. Dipicu karena itu, maka ia selalu update berita terbaru yang disiarkan oleh sebuah media yang dijurnalis oleh Bu Choi yang bertajuk Vigilante tersebut. Berita Vigilante tersebut sukses tayang, semua karyawan terlihat antusias senang. Direktur yang menyaksikan tampak hanya kebingungan. Rupanya kebingungan ia sangat beralasan, yaitu dengan menanyakan ke Bu Choi untuk kelanjutan dari berita Vigilante tersebut. Direktur khawatir apabila tidak mendapat kelanjutan, maka berita itu tidak akan bertahan lama. Namun Bu Choi rupanya sudah merencanakan semuanya. Ia sudah meneliti pergerakan Vigilante tersebut, yaitu ia selalu beraksi di akhir pekan. Ya, kita tahu karena Ji-young seorang polisi, jelas saja ia hanya ada waktu luang di akhir pekan. Setelah mengatakan semuanya, akhirnya mampu menepis kekhawatiran semua rekan medianya. Beralih ke Ji-young kembali, di sini ia mendapat tugas untuk mengkategorikan kasus mana saja yang dianggap dingin. Ada banyak kasus-kasus yang baru datang dari Badan Kepolisian Nasional tersebut dikirim ke mereka. Satu persatu Ji-young memeriksa, kemudian ia menemukan kasus dingin, yaitu sebuah kasus kecelakaan mobil yang menyebabkan korban tabrakan tersebut, satu tewas dan satu kritis. Kemudian seperti biasa Ji-young pun menyelidikinya. Namun apa yang ia jumpai di situ? Ia mendengar langsung sang pelaku dengan tulus meminta maaf saat hadir ke pemakaman. Pelaku itu tidak henti-hentinya meminta maaf kepada istri korban. Singkat kisah di kantor media, kekhawatiran direktur akhirnya memuncak dan Ibu Choi rupanya keliru karena sudah beberapa hari berlalu tetapi mereka tidak menemukan aksi terbaru dari Vigilante tersebut. Akhirnya Bu Choi mendapatkan ide, yaitu menyiarkan kembali kasus dingin yang sudah lama pernah disiarkan sebelumnya. Akan tetapi penyiaran kembali ini tentunya berbeda karena sebelumnya akibat melindungi si pelaku, siaran mereka diberi tajuk dengan nama kasus Seon, yang dimana Seon tersebut diambil dari nama korban akibat tidak mendapat keadilan. Ditambah berita bernama kasus Seon tersebut sempat viral karena malu dan kecewa sampai-sampai korban mengganti namanya. Oleh karena itu, siaran yang kedua ini Bu Choi akan memberi tajuk dengan judul nama si pelaku,
Mereka tidak akan menutupi lagi identitas, tetapi belak-belakan akan memberikan nama dan foto pelaku terpampang jelas di televisi penyiaran. Maka acara itu pun disiarkan lengkap dengan kronologis di mana pelaku yang bernama Jong melakukan pelecehan dan menganiaya korban, tetapi hanya diberikan 7 tahun penjara. Publik yang menyaksikan acara itu menjadi heboh. Hal itu berdampak dengan aksi demo warga di sekitar kediaman Jong yang menuntut agar diadili kembali. Semua terjadi karena ide Bu Choi yang bermaksud memancing vigilante keluar untuk beraksi agar mereka mendapatkan kelanjutan siaran terbaru. 비질란테가 심판하기 전에 다른 그것도 비질란테가 되는 거죠. Jelas saja, tidak berbeda dengan warga, Ji-yong juga bereaksi cepat. Maka ia nekat masuk ke ruangan database untuk mengunggah kasus data si pelaku tersebut. Meski hampir ketahuan oleh kabaknya, untung saja file berhasil diunggah. Namun semua rencana tampaknya mengalami kesulitan. Karena merasa terancam, pelaku yang bernama Jong pergi meninggalkan apartemennya. Sementara itu di rumah korban ditempatkan polisi untuk berjaga-jaga. Siapa tahu si Jong yang merasa terusik akan kembali mendatangi korbannya tersebut. Singkat kisah, benar saja Jong berhasil mengelabui seorang petugas dengan menjadi kurir pesanan paket. Kemudian ia menuju ke atas ke tempat si korban yang bernama Sion berada, yang kebetulan dijaga satu orang petugas saja. Bu Choi yang sebelumnya mengikuti Jong setelah menyadari ia ke arah yang salah, maka segera meluncur menuju ke kediaman korban. Polisi yang melakukan pencarian di sekitar pelabuhan itu pun segera mengikuti Bu Choi karena melihat mencurigai pergi dalam keadaan terburu-buru. Singkatnya, Jong akhirnya sampai di tempat korban. Setelah merasa ia dicurigai, maka Jong melakukan hal yang tidak terduga. Karena suara gaduh di luar sehingga Seon keluar membuka pintu dan tiba-tiba saja dengan sekuat tenaga, namun karena sudah tidak berdaya lagi, petugas yang terluka karena pisau dan air keras tersebut akhirnya pingsan. Sementara itu ketika Jong akan menikam si korban, tiba-tiba saja dari arah belakang akhirnya Ji-yong berhasil melumpuhkannya. Karena Jong berjanji akan mengakui semua kesalahan dan menyesal tidak akan mengulangi lagi, maka Ji-yong melepaskan ia. Tentunya dengan syarat ia menuliskan penyesalan itu di dinding terlebih dahulu. Singkat kisah, Bu Choi yang terburu-buru hampir saja menabrak Ji-yong yang menyeberang. Bu Choi yang tidak mengenali tersebut hanya fokus untuk melihat ke tempat korban karena di situ sudah terdapat banyak polisi. Dan ya, akhirnya sesuai rencana Bu Choi, mereka akan mendapatkan berita heboh kelanjutan terbaru dari vigilante. Korban akan aman karena Jong si pelaku kali ini akan dihukum berat dengan pengakuan yang sudah ia tuliskan. Dan Ji-yong yang seperti biasa ia senang, merasa lega sudah bisa menolong para korban agar mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan keadilan yang seharusnya, dan kisah pun berakhir.